Salam kasih dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Alangkah sukacita bagi kita sekalian karena kita diperjumpakan lagi melalui program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, edisi Jumat 17 Juli 2020. Marilah kita melakukan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, Kidung Jemaat 64. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang baik, yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami melalui program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Di dalamnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti pesan firman Tuhan ini dan memaknainya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 29 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Amin. Allah yang berkuasa. Demikianlah tema kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan yang dinyanyikan tadi, syair aslinya berasal dari Swedia, yaitu Ostorgat. Adalah lagu yang digubah oleh seorang pendeta yang bernama
Karl Borbet pada tahun 1886. Syair itu lahir berdasarkan pengalamannya sendiri, di mana pada suatu kali ia mengalami badai yang sangat menakutkan dengan kilat menyambar bertubi-tubi. Tetapi tak lama kemudian, udara tenang kembali dan matahari bersinar terang, disusul oleh suara burung bersiul-siul di atas pohon. Hatinya begitu tersentuh. Borbet kemudian menuliskannya dalam syair-syair lagunya. Bagaimana ketika manusia melihat bintang gemerlapan dan bunyi guru yang luar biasa. Di situ manusia tidak putus heran melihat ciptaan Tuhan yang besar. Karena melihat kebesaran Allah, maka jiwa manusia mampu memuji dan memuliakan kebesaran Allah. Itu pula yang dilukiskan Daud dalam Mazmur 29. Daud mempersaksikan bagaimana ia mengenal Allah lewat pengalaman spiritualnya bersama Allah. Ia mengalami sendiri keberadaan Allah dalam hidupnya. Allah Jehovah yang berkuasa, yang kekuatannya begitu dahsyat. Karena itu Daud mengajak semua umat Allah untuk sujud kepada Allah dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, kalau kita membaca ayat 3 sampai 10, di situ Daud menceritakan tentang kemahakuasaan Allah melalui kedahsyatan alam semesta. Daud menggambarkan bahwa kebesaran Allah juga ada dalam badai atau kedahsyatan alam semesta, di mana suara Allah mengalahkan semua kekuatan alam. Suaranya mengguntur di atas laut, suaranya bergema di atas samudra, suaranya menumbangkan pohon, bahkan mematahkan dahan paling kuat. Suaranya seperti kilat menyambar, menggoyangkan padang gurun, menggoncangkan pohon-pohon, dan menggugurkan daun-daun. Semua benda alam itu bagi bangsa di sekitar Israel dianggap sebagai yang memiliki kuasa tidak terbatas. Mereka adalah dewa-dewi sesembahan bangsa lain. Bangsa Israel berusaha merefleksikan kehadiran Allah yang mengatasi semua dewa-dewi dan kekuatan sesembahan bangsa Israel. Inilah kesaksian mereka sehingga pemazmur bisa berkata, sementara di rumah Tuhan umat berseru, pujilah Tuhan. Itu berarti semua kekuatan dunia ini tidak bisa menandingi kekuatan Allah. Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dari semua sesembahan dewa-dewi itu. Itu kesaksian bangsa Israel. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas semua ciptaannya, dan juga berkuasa atas badai kehidupan. Lalu apa? Apakah kedahsyatan atau badai dalam hidup? Mungkin kita berpikir masa pandemi COVID-19 ini adalah badai bagi kita, adalah kedahsyatan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan-jangan ini baru prah badai. Jangan-jangan kedahsyatan yang lebih besar lagi adalah kehidupan new normal, musuh yang tidak kelihatan. Tetapi dalam kedahsyatan itu, mari kita mengimani sebagaimana Daud mengimani bahwa apapun kedahsyatan dalam alam semesta ini, Allah jauh lebih besar. Dan kebesaran Allah mampu mengatasi seluruh badai kehidupan. Karena Ia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Sebaliknya, marilah kita memohon kepada Tuhan, seperti Daud memohon kepada Tuhan dalam ayat 11. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Roh Allah kiranya menolong dan memberkati kita dengan sejahteranya. Amin. Untuk merespon akan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, kita akan melakukan kidung pujian Ku Persembahkan Hidupku.
marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang besar, yang mulia, yang dahsyat, yang berkuasa atas alam semesta dan mengatasi segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk menaruh pengharapan kami, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga ketika kami menghadapi pergumulan, menghadapi badai-badai dalam kehidupan ini, kami akan selalu menaruh harap kepadamu. Kami tidak akan pernah hilang pengharapan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan peliharakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang bergumul sehubungan dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan keluarga, juga dengan pekerjaan, pendidikan, masa depan, dan lain sebagainya. Bahkan pergumulan kami semakin berat lagi di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tolong dan sertailah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia, termasuk Gereja Toraja, dan secara khusus dalam lingkup pelayanan wilayah 4 Makassar. Tuhan, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami senantiasa dituntun Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Berkati juga mereka di dalam penata layan ibadah, juga mereka yang Engkau pakai di dalam perekaman video melalui kebaktian online. Tuhan, beri hikmat-Mu kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, pemerintah kami. Biarlah Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan di dalam mengayomi kami. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, pulihkanlah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul oleh karena COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani semua ini. Mampukan kami untuk senantiasa menjalankan kebijakan pemerintah melalui social distancing. Sehingga semuanya itu akan menghambat bahkan menghentikan laju penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa pula ya Tuhan, bagi mereka yang Engkau pakai untuk menemukan vaksin penangkal virus COVID-19 ini. Biarlah segera penangkal virus ini segera ditemukan dan kami akan merasakan kedamaian di dalam menjalani kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk dokter, para medis, secara khusus mereka yang bekerja di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Beri kekuatan dan perlindungan bagi mereka bersama dengan keluarga mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan sahabat kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saat teduh malam saat ini, kami dari Jemaat Lanraki Biringkanaya, Klasis Makassar Timur, mengucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati kita.